Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali bertemu untuk belajar bersama mengenai mata kuliah keperawatan dasar yang pada hari ini kita akan membahas mengenai pemasangan diapers atau popok pada pasien ya. Yang lainnya, minta tolong mahasiswa bisa diaktifkan videonya selama perkuliahan. Nanti bila ada yang perlu ditanyakan, bisa langsung angkat tangan atau interupsi kepada Bu Santi, dan bisa langsung ditanyakan ya, kalau ada yang perlu ditanyakan. Suara Bu Santi jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Share screen-nya sudah terlihat? Sudah. Siap, semoga sinyalnya bersahabat juga, jadi nanti tidak terkendala. Belum pada ngantuk kan ya? Belum. Baik, Bu Santi mulai saja ya. Untuk perasaan memasang popok atau diapers ya, tujuannya ini adalah untuk mengganti dari diapers yang lama ya, untuk diganti dengan popok atau diapers yang baru pada pasien yang membutuhkan bantuan seperti itu. Pemasangan popok atau diapers ini dilakukan pada pasien dengan penurunan kesadaran atau kehilangan kontrol buang air besar atau tidak bisa buang air besar di toilet. Ya. Jadi yang mobilisasinya terganggu atau aktivitas toiletingnya terganggu, tidak bisa ke toilet sendiri. Nah, biasanya penggunaan diapers atau popok diberikan pada pasien yang dirawat di ICU atau ruangan ketergantungan yang disertai dengan penurunan kesadaran pada pasien. Nah, tujuan dipasangnya untuk memantau pola eliminasi, ya, baik dari jumlah, konsistensi, juga warna. Nah, bahan dan alat yang digunakan apa saja? Di antaranya popok atau diapers, ya. Kemudian perlak pengalas, ya, supaya tidak tempat tidurnya itu tidak terkontaminasi. Kemudian tisu basah atau waslap, ya, handuk yang kecil. Kemudian air bersih dalam tempatnya secukupnya. Kemudian sarung tangan, tempat sampah atau kantong kresek untuk membuang diapers yang sudah digunakan dan kotor. Yang selanjutnya adalah bengkok. Kemudian akan kita lihat di sini instrumen penilaian pemasangan atau mengganti popok atau diapers. Yang kemarin kita juga sudah pelajari, ya, ada 3 fase. Ada fase orientasi, fase kerja, dan fase terminasi. Ya. Yang pertama adalah fase orientasi. Fase orientasi apa? Yang pertama, kemarin sudah diajarkan kan ya? Yang pertama, Bu. setiap ketemu pasien, Ucapkan salam. betul ya, mengucapkan salam dan memastikan Pastikan identitas pasien. iya, atau pasien. Jadi yang pertama, ucapkan salam. Selamat siang Ibu. Benar, apa ini dengan Ibu A misalnya. Tapi kalau pada pasien yang mengalami penurunan kesadaran, jangan ditanya ya. Pasti nggak bisa jawab. Nah, berarti kita harus cek apanya? Data. Iya, datanya dilihat dari bed-nya. Di bed biasanya ada tulisan data pasien, kalau tidak dari gelang pasien. Nah, di gelang pasien itu dilihat betul tidak pasien yang akan diganti.
gitu ya. Kalau sudah dicek, karena ini biasanya di ICU dan mengalami penurunan kesadaran, jadi tidak perlu ditanya. Kita cek sendiri untuk identitas pasien, misalnya yang di bed atau di gelang pasien. Baik. Terus yang kedua adalah memperkenalkan diri. Ya. Kemudian yang ketiga, menjelaskan tujuan tindakan. Nah, kalau misalnya di situ, walaupun sedang mengalami penurunan kesadaran, tapi kadang ada pasien juga yang sedang ditunggu oleh keluarganya. Walaupun pasien tidak sadar, kita perlu menjelaskan dan memperkenalkan diri kepada keluarga pasien. Jadi jelaskan, Ibu atau Bapak, ini saya Santi, perawat yang bertugas pada siang hari ini. Saya datang kemari tujuannya untuk mengganti diapers dari Bapak A misalnya untuk diganti yang baru, gitu ya. Kemudian menjelaskan langkah prosedur. Nah, langkah prosedurnya bagaimana? Nanti saya pasangkan dulu perlaknya sebelum saya lepas, terus mohon maaf saya buka pakaian bagian bawah dari pasien. Nah, karena pada saat mengganti diapers itu adalah bagian vital ya, yang sensitif pada pasien, nah kita juga harus hati-hati ya, menjaga privasi pasien gitu ya. Jadi kalau perlu ada sampiran untuk menutup pasien biar pasien tidak malu, maka kita perlu tutup dengan sampiran gitu ya. Terus nomor 5, menanyakan kesiapan pasien. Kalau misalnya pasien tidak dalam keadaan sadar tapi ada keluarga, maka kita izin kepada keluarga pasien. Pak, mohon maaf, izin untuk segera melakukan tindakan gitu ya. Terus selanjutnya adalah fase kerja. Nah, di sini ada nomor 6, mencuci tangan dan mengeringkan. Seperti yang kemarin Bu Santi juga sudah jelaskan, untuk mencuci tangan bila di ruang pasien tidak ada wastafel cuci tangan untuk perawat, kita sebagai perawat bisa mencuci tangan terlebih dahulu di ruang perawat sebelum menuju ke ruang pasien, ya. Kemudian nomor 7, menjaga privasi klien. Maksudnya adalah pada saat mengganti diaper, sebelumnya kita harus melihat lingkungan dari pasien. Bila lingkungannya terbuka, maka pertama, kalau misalnya ruangan itu terdiri dari beberapa pasien dan ada keluarga dari penunggu pasien, bisa minta tolong keluarga diminta keluar sebentar sebelum tindakan dimulai. Terus kemudian yang kedua, tutup bed atau tempat tidur pasien dengan sampiran supaya privasinya terjaga dan pasien tidak merasa malu pada saat diganti diapers, ya. Jadi kita harus punya empati yang tinggi. Kalau misalnya kita seperti itu kan, kita juga malu ya. Jadi kita harus bisa menjaga. Terus kemudian memasang perlak dan pengalas di bawah bokong klien, ya. Terus yang 10, melepaskan pakaian bawah dari klien. Kemudian nomor 11, melepaskan rekatan diapers pada kedua sisi. Ya, biasanya kan ada rekatan pada diapers. Kemudian menekan bagian ujung diapers depan klien ke bawah hingga ke bawah genitalia. Nah, sementara sisi samping diapers yang terjauh dengan perawat digulung ke bawah hingga bagian samping bokong. Ini paham ya? Paham tidak? Bisa membayangkan? Kalau yang punya adik kecil atau ponakan sering ganti diapers, biasanya bisa bayangin ya. Nah, kemudian nomor 12, membantu pasien mengubah posisi menjadi posisi SIM atau membelakangi perawat ya. Posisi SIM tahu kan? Posisi SIM apa?
Posisi sim itu posisi apa? Coba. Masih ada mahasiswa? Posisi sim itu adalah posisi apa? Berbaring. Berbaring gimana? Berbaring yang bagaimana? Miring. Ya, betul. Iya, betul. Bagus sekali. Jadi sim itu miring ya. Kemudian melepaskan diapers atau popok dengan menekan dari daerah punggung hingga ujung genitalia. Usahakan semua kotoran masuk ke dalam diapers dan tidak terjatuh. Nah, bisa bayangin kan? Jadi harus hati-hati. Mbak Yeni bayanginnya kayaknya bener-bener nih. Sampai ketawa-ketawa ya. Jadi kalau ada yang kemana-mana harus dilap tuh sama diapersnya, jangan sampai terjatuh ya. Karena kalau terjatuh ya kemana-mana jadinya kan. Terus nomor 14, masukkan diapers ke dalam tempat sampah atau kantong kresek yang sudah disediakan untuk diapers yang kotor. Gitu ya. Kemudian bersihkan area bokong dengan tisu atau wastafel dan bila perlu dengan air hingga bersih. Nah, tadi kalau misalnya kita menyiapkan tisu basah, berarti dibersihkan dengan tisu basah sampai bersih. Ya, jangan cuma sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau sudah cukup bersih, baru dipasang diapers yang baru. Kalau perlu pakai air untuk cebok, ya, untuk membersihkan, bisa dengan air. Gitu. Nah, kemudian setelah bersih, pasang diapers atau popok yang baru dengan merekatkan bagian sisi yang membelakangi pasien, serta memasukkan di antara lipatan paha sisi depan diapers. Jadi pasang bagian bawah dulu, baru dimasukkan di antara paha untuk menutup genitalia pasien. Kemudian membantu pasien kembali ke posisi berbaring, ya, posisi baring karena tadi posisinya miring, ya. Kemudian merapikan sisi diapers yang berada pada sisi terjauh dengan perawat dan rapikan serta rekatkan. Kemudian setelah itu cek kembali kenyamanan pasien, jangan sampai pada saat memasang diapers itu alat genital dan mohon maaf rektumnya itu tidak tertutup. Nanti kalau pas BAB lagi bocor kemana-mana, gitu ya. Yang repot siapa? Perawat sendiri, ya. Terus kemudian kalau sudah dicek lagi, baru dirapikan peralatannya. Dirapikan, berarti tadi perlak pengalasnya diambil lagi, ya. Terus kemudian diambil juga tadi plastik yang berisi diapers yang kotor. Nah, setelah itu jangan lupa, tadi kan sarung tangannya kotor ya. Nah, sarung tangannya dilepas, ditaruh di bengkok atau plastik yang berisi diapers kotor. Kemudian, fase terminasi yang terakhir, melakukan evaluasi tindakan yang telah dilakukan. Dicek kembali ya, dirapikan tempat tidur pasien. Kalau misalnya tadi sampirannya ditutup, berarti dibuka kembali sampirannya seperti semula, kordennya dibuka ya. Kemudian berikan apresiasi kepada klien. Apresiasinya gimana contohnya? Contohnya gimana Mbak Winda? Apresiasi terhadap pasien. Kayak misal, wah, kayak terima kasih, kayak gimana ya? Betul, Ibu udah mengikuti instruksi kerja dari saya, itu sangat baik. Oke, baik. Iya betul. Jadi tidak usah ragu kalau menjawab. Kan menjawab salah juga nggak dimarahin kan, nanti.
Justru harus berani belajar dari sekarang supaya nanti pada saat praktek kita paham betul dan tidak melakukan kesalahan kepada pasien ya. Jadi contoh apresiasi seperti Mbak Winda itu betul ya. Nah, misalnya nih kalau tadi kan pasien tidak dalam kondisi sadar ya, adanya keluarga. Tidak apa-apa kita sampaikan ke keluarga. Terima kasih Pak. Tadi sudah mau bekerja sama dengan baik pada saat saya mengganti popok dan diapers. Ya, semoga sudah nyaman dan ke depan lebih sehat kembali. Terus kemudian nomor 23, menyampaikan rencana tindak lanjut. Kalau misalnya ada, misalnya nih, nanti jam 3 sore, nanti saya akan datang kembali untuk menyeka Bapak karena sudah waktunya untuk mandi sore, misalnya seperti itu ya. Kalau ada tindakan lanjut. Terus yang nomor 24, mencuci tangan kalau di situ ada wastafel untuk perawat. Kalau misalnya di tempat ruang perawat cuci tangannya ya berarti kita langsung berpamitan dan mendokumentasikan tindakan yang telah dilakukan, kemudian respon pasien terhadap serta temuan yang penting. Jadi kita berpamitan kepada keluarga dan pasien. Mohon izin Pak, saya pamit dulu, kembali ke ruangan perawat. Nanti kalau ada yang perlu dibantu atau ditanyakan, bisa pencet tombol saja, nanti saya akan datang ke ruangan Bapak. Misalnya seperti itu ya. Terus jangan lupa ucapkan salam. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat sore. Misalnya seperti itu ya. Kemudian yang D, ini penampilan selama tindakan. Nah, ini biasanya juga dinilai untuk melihat skill mahasiswa itu sudah baik dan excellent atau belum. Yang dilihat adalah ketenangan selama melakukan tindakan. Nah, kalau grogi, berarti nilainya masih 1. Tapi kalau melakukan tindakannya tenang, ya, hati-hati, itu berarti nilainya sudah excellent atau 2. Terus kemudian kalau melakukan komunikasi terapeutik selama tindakan, maksudnya itu pada saat kita melakukan tindakan tadi ya, menjelaskan kepada pasien, memberikan informasi kepada pasien, menanyakan kenyamanan terhadap keluarga pasien, seperti itu. Artinya kita bisa berkomunikasi dengan baik, gitu ya. Kemudian menjaga keamanan pasien. Nah, ini penting ini. Tadi kan Bu Santi bilang minta pasien untuk melakukan posisi SIM, ya kan? Itu untuk menjaga biar pasien tidak jatuh. Nah, kalau misalnya pasien minta pasien posisi SIM, harusnya di sisi seberang perawat itu tempat tidur pasien itu kan ada bagian yang ditutup ya, supaya menahan pasien tidak jatuh ke samping. Nah, itu harusnya ditutup dulu. Jangan sampai nanti posisi pasiennya miring, miringnya terlalu kelewat, padahal pasiennya besar, jatuh pasiennya. Nah, itu artinya tidak menjaga keselamatan pasien. Nah, makanya harus hati-hati juga ya. Terus yang 29, menjaga kenyamanan pasien. Nah, biasanya di akhir itu ada melakukan tindakan dengan sistematis gitu. Nah, di sini nggak ada. Nah, melakukan tindakan dengan sistematis itu maksudnya berurutan dengan benar gitu. Ya, dilakukan berurutan dengan benar itu yang namanya sistematis. Nah, itu tindakan untuk mengganti diapers pada pasien. Ada yang mau ditanyakan? Belum nanti membahas yang lain? Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Atau udah ngantuk semua ini?
Udah pada tidur semua ini? Tidak ada pertanyaan? Belum. Belum ada ya? Oke, baik. Kalau belum ada, untuk materi yang ini Bu Santi akhiri ya. Terima kasih.